WFH. Sepakat. Bekerja dari rumah adalah cara jitu dan efektif yang dilakukan organisasi untuk melindungi pekerjanya agar terjaga kesehatan fisiknya dari terpapar virus Corona. Corona. Work from home secara fisik dapat membatasi pergerakan dan mobilitas pekerja sehingga mengeliminir peluang pekerja terpapar virus Corona. Corona lagi sih? Corona maksudnya. Perhatian khusus terhadap kesehatan fisik pekerja tentunya akan lebih sempurna lagi kalau kesehatan mental pekerja juga dapat perhatian yang sama. Menurut Kementerian Kesehatan, pandemi COVID-19 merupakan bencana yang memberikan dampak pada kesehatan jiwa dan psikososial setiap orang. WHO juga mempertegas bahwa kondisi pandemi ini menimbulkan stres pada masyarakat. Kalau WFH punya impact gak terhadap kesehatan mental? Stres misalnya. Saat jalanin WFH, membuat batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu jadi tantangan tersendiri loh. Lagi enak-enaknya bikin anggaran proyek, maknya anak-anak manggil minta bantu angkatin air galon ke dapur, atau si kecil ngerengek minta ditemenin bobo siang. Distraksi sosial macam begini ini nih pasti bikin capek, karena otak dipaksa bekerja keras buat beberapa fokus yang beralih-alih dalam waktu singkat. Numpuk sedikit demi sedikit, lama-lama stresnya jadi bukit. Kalau kita kerja dari kantor, rumah itu adalah tempat yang kita impi-impikan untuk melepas penat sesuai bekerja sekian jam dalam satu hari. Apalagi weekend, rumah jadi indah banget karena punya suasana yang beda dengan kantor. Pas WFH, kondisi kayak gitu jadi susah didapat karena kerja dan kehidupan pribadi ada di tempat dengan nuansa yang sama. Nambah dah numpuk stresnya. Belum lagi gimana tuh rasanya kerja dalam kondisi terisolasi tanpa kehadiran rekan kerja di depan mata. Ketemu cuma via aplikasi conference. Berasa kita ini orang apa robot sih? Manusia kan butuh dinamika dan interaksi sosial. Apalagi kalau kebagian meeting virtual, si bos ngomel-ngomel gara-gara gak puas sama hasil kerjaan. Ini nih yang bisa bikin kesehatan mental kerja terancam. Stres itu salah satu gangguan kesehatan mental yang paling banyak muncul dalam WFH. Harus dikelola nih, kalau dibiarin, ujung-ujungnya produktivitas dan kinerja pekerja pasti menurun. Bukankah untuk bertahan di masa pandemi ini, organisasi, perusahaan butuh pekerja dengan performa maksimal? Terus gimana dong caranya ngatasi stres ini? Stres, obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Makasih nasihatnya Bang Haji. Perusahaan harus hadir dan bikin suasana berbeda secara rutin dan berkala. Rutin dan berkala ya. Apa yang bisa dibikin? Refreshment activity yang menyenangkan dan syarat makna. Tim survei udah ready ya, tadi ya sudah menentukan ketua kelompoknya, menentukan perwakilan dari kelompok masing-masing. Oke, saya siap jalan. Jalan. Tahu kan arah ke Bangsa Kota? Kemana nih? Katanya kemarin belum pernah. Oke, saya tunjukin yang pertama ke Bangsa Kotanya. Bangsa Kota di depan saya. Bisa ke kota. Oke, ngapain kita di situ? Oke, Ngapain bahas sekolah. Oke, siap ya. In 3, 2, 1, go! Siap ya, lihat di handphonenya, soalnya akan di sini. Siap. Oke, lalu ada Zulfriend dan Aulia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat berlima. Kegiatannya tetap virtual aja, biar aman kita. Konten dikuatin, tampilannya dicakepin. Kalau biasa-biasa aja, nggak beda sama kerja sehari-hari dong, nggak dapet refreshmentnya. Ngomongin soal konten yang kuat dan impactful, anak-anak experiential learning jagonya nih. Bayangin deh,
Lapangan kosong aja bisa disulap jadi arena yang heboh buat peserta kegiatan. Di platform virtual juga sama. Kompetensi dari metode experiential learning bisa melahirkan program turunan yang kontennya kuat dan impactful. Rancangannya mampu bawa peserta begitu partisipatif dan gak cuma nonton layar komputer. Karena pesertanya involved dalam program, maka akan lahir pengalaman baru yang muatannya bisa disetting supaya peserta dapat nilai-nilai yang mencerahkan. Tentunya aktivitasnya harus fun, heboh, biar refreshnya dapat. Bukan begitu Bang Haji?